ya, monggo. Ada partnernya enggak Bunda? Partnernya ada belum? Oh, sendiri kan? abong teuing nasib abdi jadi hewan dirangketkeun berang peti dirangket saya ras-rasa kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi Kang Amon langit dan bumi Kudaning berkah langitmu Tantinoyo ngopo kekasih Gusti ingkang maha luhur Nabi nyuwun margi tresno lahir resing ati Terima kasih Bunda. Ini saya sebenarnya kepengen banyak respon supaya saya tidak terlalu banyak bicara. Saya sudah lelah banget tadi dari pagi bicara berbayar tapi dari siang. Jadi tadi pagi saya ngisi di depan guru-guru SMK untuk menjelaskan makna dan filosofi guru. Padahal saya bukan guru. Nah, mungkin saya berangkat dari sini. Kita sering, tadi saya disebut masih tadi, kita diciptakan hanya untuk beribadah. Mungkin dari situ kita bisa membuat titik start keberangkatan dalam menjalani hidup. Sehingga kita nanti tidak keliru-keliru di dalam mengeluarkan kata, gerak, energi. Kalau kita sudah punya niat yang tadi. Kalimatnya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tidak ada satu perilaku kita yang boleh tidak dalam rangka ibadah, itu tidak boleh. Harus dalam rangka ibadah, karena kalimatnya kan hanya untuk beribadah.
Nah dari situ saya mencoba untuk menempatkan diri supaya nanti saya akan ngomong secara global dan umum supaya nanti tidak kayak kiat ini kiat itu kayak majalah nanti kayak baca tabloid ini kiat apa. Nah, biar panjenengan yang menyimpulkan sendiri. Nah dari situ saya meminta tolong informasi keagamaan. Saya mempercayai dulu. Inilah saya ambil hal-hal yang dari agama, dari kearifan para bijak. Saya berangkat dari sana untuk saya mengembarai perjalanan pikiran saya di dalam mengidentifikasi jane siapa sih aku. Kalau kita sudah bisa menata, contoh gini, saya pernah didatangi orang ini beberapa kali saya sampaikan. Saya pernah didatangi orang setengah merdukun datang ke saya. Jadi saya punya praktek perdukunan juga, Mas. Ya nambah-nambah mengasihkan. Yang mau sengaja sih. Jadi dia tukang some datang ke rumah saya, orang Rembang, jaluk supaya dagang somenya laris. Harapannya dia, saya kasih mantra atau biri atau ijazah tirakat apa. Nah saya cuma merubah cara berpikir saja. Saya ngomong, kamu niat dagang some itu niatnya apa? Niatnya dagang. Lo kenapa dagang kok tetap diniati? Urusan bangunan niat dagang itu memang didagang. Niatnya apa? Dia tidak bisa jawab. Akhirnya saya kasih cara gini, daripada kok puyeng. Ini kayak peristiwa Nabi Musa, Mas. Saya ambil inspirasi dari peristiwa. Jadi ada penggembala kambing yang sesungguhnya awalnya Rasulullah, aku kok jadi tukang angon wedhus tok. Kemudian dia tiba-tiba dapat hidayah. Sudahlah, daripada hidupku tidak punya harapan, wis sekarang kambing-kambing ini anggap milikmu ya Allah. Jadi saya sedang mengembalakan kambing-kambingmu. Engkaulah juraganku. Karena engkau juraganku, kalau engkau lapar, ngomong saja, nanti aku masakkan. Kalau engkau pegel-pegel, nanti saya pijiti. Itu orang itu ngomong kayak gitu sama penggembala kambing itu. Pokoknya menganggap Tuhan penggembala, pemilik kambing, juragannya. Tiba-tiba datang Nabi Musa, marah. Hei, kamu tidak sopan. Masa Gusti Allah kencot? Masa Tuhan serepetan larang awak? Baru saja Musa marah, tiba-tiba malaikat Jibril datang, diam kau Musa. Biarkan setiap hamba bercinta dengan bahasanya masing-masing. Artinya orang tadi sedang memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang sedang mengabdi kepada Tuhan, juragannya. Tukang some itu saya kasih, sekarang gini, kamu malam-malam masak jam berapa? Di jam 3-an kadang-kadang. Sudah, kamu pas masak, kamu ngomong gini sama Tuhan, kayak penggembala kambing. Sambil masak, ya Allah, niki ingon-ingonin jenengan ngenjang, sing kepengin some, kula masakaken seniki. Itu dimulai dari masak. Dengan niat mempersiapkan untuk ingon-ingone Gusti Allah. Begitu dia pagi-pagi mengedarkan keliling somenya, dia pakai itu. Ya Allah, ingon-ingone jenengan sing kepengin some kan mriki. Yo muter-muter, bukan kan mriki niki masakna ampun mubah niki Gusti lho. Wis ampun mubah niki. Nah itu terserah cara Tuhan mengirim pembeli. Jadi dia merasakan nikmat sekali ketika sedang melayani makhluk-makhluk Tuhan. Semoga niki muter pokoknya asal, bahkan rute yang dipakai tidak seperti biasanya. Asal sekretuk ge, Bu. Semoga niki Gusti niki ampun mubah polis gawe mambengi lho. Pokoke sakake musim tok niki ngene-ngene jenengan. Nah, sekian hari kemudian dia datang. Matur nuwun bawa amplop bingkisan karena katanya sukses. Yang beli banyak. Nah, yang beli kan pasti pakai mekanisme transaksi ekonomi, Mas. Mau sosal jotkan dia. Datang, tuku. Hati loh. Mana duitnya ya? Jadi dia dikejar duit kan akhirnya. Wong niate melayani makhluk Tuhan kok ngambilnya pakai uang. Jadi dia kaget. Nganggo duit jebule ya. Jadi dia itu yang namanya dikejar uang, Mas.
Kalau niat dagang, adol somai, dia mengejar uang. Kok pengen uli duit kepriwe ya itu kan? Berarti dia menurunkan derajat kemanusiaannya karena dia mengejar uang. Tapi kalau sedang melayani Tuhan, melayani makhluk Tuhan, maka orang itu datang, tiba-tiba bawa uang, pasti belinya kan? Maka dia posisi dikejar uang. Jadi jadilah orang yang dikejar uang, jangan niatnya golek uang. Dan ini akan menjadi semacam Anda memasuki tadi tempat yang barokah. Anda naik ke dimensi yang berbeda. Kalau dimensinya dari awal kan bakul somai apa yang suka, berarti kudu dari gerobokan 16 mas. Gerobokannya si jitrok. Dia hidup di dimensi yang rasional. Maka dia sulit sekali untuk menemukan kemajuan-kemajuan. Tapi begitu dia pakai itu, nanti ada saja. Karena dia hidup di rumus dan sistem nilai yang berlaku berbeda. Nah, ini cara Anda meningkatkan di bidang apa saja. Istri saya sampai ngomong, tamu ke rumah saya kan banyak. Sampai istri saya ngeluh dulu. Dia kayak orang jago lurah rampung rampung. Tahu aku. Nah, saya bikin kopi mas. Mau ke klien. Kan pakai uang kan pasti. Pas saya bikin, niki kopi mung-mungan pasti. Iki ingon-ingon jenengan bertekan, iki tek nggih ngempani ingon-ingon jenengan. Kok pengen ngopi. Tapi niki mung-mungan. Kan pasti Tuhan kalau kita niat tadi ibadah, ini namanya ibadah mas. Pasti Tuhan, Yesus gampang mau ganti. Nah pasti ada dialog batin itu terus menerus, ada persambungan batin kita dengan Tuhan. Kalau tidak nanti kurang resulan untuk kopi rentong mas. Nah caranya, soal cara rezeki itu datang jangan ditanya, karena Tuhan menawarkan min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya jalan yang tidak diduga-duga itulah jalan yang langsung dari Tuhan. Nah karena hari ini senangnya kepastian, orang kan kalau tidak pasti kan penghasilan pasti. Jadi sering kalau belum besok Anda sudah bisa bekerja, ngapa saja asal dalam rangka ibadah. Menempatkan diri kepada dimensi yang barokah tadi. Anda sudah pindah makomat, Anda sudah pindah tempat dalam pengertian kualitatif tadi. Bukan, Robian zilni munzalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Itu kayak Nabi Nuh, itu doanya Nabi Nuh yang minta. Nah kita kan tidak mas. Berarti dongak ya, kudune yang pindah ya. Yang segi main nang Purwokerto pindah Banjar, malah tambah puyeng maning mas kalau pikirannya. Nah maka ada perpindahan kualitatif. Bagaimana membangun perpindahan kualitatif? Dengan cara kembali kepada undang-undang dasar kemakhlukan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bisa diterapkan di mana-mana. Pasti akan ada akselerasi dari hidup kita. Kalau saya tidak pakai itu, saya sudah putus asa dari dulu. Saya mengejar dengan modalitas yang terbatas tadi. Orang warisan, pendidikan terbatas, ngapa kenyong? Saya mencari ini, Pak. Saya ngaji tadi. Kenyong kembali, gelem ora gelem sih. Jadi saya bersyukur gemen larat, Mas. Kalau tidak saya orang kober mempelajari tadi mas. Karena kalau misalnya sekarang ada orang kata, misalnya Bi, kamu belajar ini. Kalau kamu tidak mau, boleh orang apa-apa. Nek modalnya kuat. Nah, kulit orang perlu bersih niku mas. Gula warisannya di 4 hektar, depositonya 10 miliar, pendidikan saya S3. Wis ora sakya apa bedaku sih warisan apa? Loh, itu saya pernah putus asa. Nah, situasi yang serba kekurangan tadi, saya mengejar sungguh-sungguh tadi. Kembali kepada dasar maksud Tuhan menciptakan kita. Nah, cuman hari ini kan makna ibadah mengalami reduksi. Ibadah itu sholat, puasa yang maktuh-maktuh. Padahal tidak boleh ada perilaku kita yang tidak dalam rangka ibadah. Nah pendidikan, tadi saya ngomong di depan guru-guru, pendidikan kita kan lahir atau berdiri di atas falsafah positivisme yang kemudian melahirkan materialisme yang akhirnya menjadi sekulerisme tadi, memisah tadi.
ini agama, ini bukan. Coba contoh. Ilmu itu dari siapa? Sumber ilmu Tuhan. Oke. Pemberian ilmu dari Tuhan ke manusia disebut petunjuk. Maka Tuhan disebut Al-Hadi, Maha memberi petunjuk. Cuman sekarang yang disebut hidayah itu peristiwa-peristiwa, misalnya kalian sudah hidayah, berisik, wingi seneng main sih ke orang. Kalian sudah hidayah, wingi orang sembayang sih ke sembayang. Tapi belum pernah orang ngomong gini. Kalian sudah hidayah, kenapa sih? Wingi orang ngerti loro tambah loro apa sih wis ngerti? Apakah peristiwa matematik, pengetahuan matematik disebut hidayah hari ini? Tidak, karena itu dianggap bukan agama. Padahal adakah sesuatu yang tidak bersumber dari Tuhan? Bahwa wasilahnya guru, iya. Tetapi aslinya ilmu itu dari Tuhan. Cuman Tuhan juga berdialektika tadi. Tuhan di satu sisi bersifat al-mudir, di satu sisi bersifat al-hadi. Jadi Tuhan maha memberi petunjuk, Tuhan juga maha menyesatkan. Itu di Asmaul Husna. Maka tiap Jumat kan ada kalimat gini, ada ayat gini yang dibaca. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Jadi ada orang diberi ilmu, tapi tambah destruktif, ya, tambah merusak. Ada orang diberi ilmu, dia tambah bermanfaat, itu ada. Bahkan rata-rata perusak negara itu orang berilmu apa enggak, Mas? Orang berilmu sih merusak apa nih, paling nyolong apalah orang yang pengaruh karo kerusakan negara. Tetapi kalau berilmu, jadi ada peristiwa pemberian ilmu yang ketika Tuhan berposisi sebagai Al-Hadi, ada ketika Tuhan berposisi sebagai Al-Muti. Nah, bagaimana agar anak didik peristiwa ilmu yang terjadi adalah ketika Tuhan dalam eksistensinya sebagai Al-Hadi. Hari saya ngomong panjang soal itu. Nah, ketika saya berangkat menjalankan hidup dengan prinsip tadi, ibadah tadi, saya mulai makin mengerti. Di dalam menyikapi hidup, nanti pelan-pelan kita akan tahu diri kita. Contoh, pernah dengar nggak ada ayat Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Di satu sisi Tuhan meminta, karena kalau tidak meminta kita disebut sebagai sombong. Tapi begitu kita jaluk, Tuhan mencekat lagi dengan ayat Fabi ai ala irobiku bikum katibai. Aku kurang apa jaluk-jaluk baikku. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Duh, kepriwiki. Satu sisi anggaran jaluk dari sombong, begitu jaluk ada ayat yang mencekat kita, nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Itu kan kayak kontradiktif ayat tadi. Ternyata hanya posisi kita yang keliru jebul. Itu ayat, dua ayat itu sangat luar biasa kalau kita tadaburi. Ini soal ibadah tadi. Aplikasinya bagaimana? Kalau Anda disuruh orang untuk bikin kandang ayam, gawe kena kandang ayam, disuruh saya. Maka yang boleh diminta, bahkan harus minta, itu ketika pakune kurang. Pakune kirang. Oh, kan saya ngomong dulu, anggar kurang apa-apa ngomong ya. Bahannya kurang. Itu putune asasi berlaku. Jaluk paku, peringe kurang, kayune kurang. Yang kemudian dicekat, nikmat malah lagi yang kalian dustakan ketika Abim malah tak perintah kandang ayam, gawe kandang ayam jaluknya, loh, opini Dimas, ya ada jus ya pora. Loh itu rasa ada minta, Mas. Nyong mesti ngerti memperintah kok. Yang diminta adalah yang memang saya perintahkan. Paku kurang, Mas. Oh iya, malah ngeran jaluk kan toko main. Jadi urung dadi bi, kurang paku liban orang ngomong. Kalau tidak minta maka disuruh muni astajib lakum. Tapi kalau Abi urung apa-apa malah ngomong tak perintah kandang ayam tadi. Ngora sotone ora Mas kira-kira aman. Ora usah ngomong, kok mesti nyolong ngerti, ora percaya yang mana Pak. Tuhan kan seperti itu, jangan nyuruh kan seperti itu. Jadi selama ini permintaan doa ada yang mana? Yang terjadi. Orang kabul-kabul karena dicekat tadi. Karena tidak menempatkan sesuai dengan perintah Tuhan sebagai kita sebagai abdi. Maka Anda mulai mempelajari dengan detail. Saya sekarang mengelola pikiran saya untuk apa saja saya berdayakan menjadi kemajuan hidup. Asalkan tadi dalam rangka ibadah.
Itu dok sudah dahsyat sekali, Mas. Contoh, ini hubungannya dengan marah tadi juga selesai, Mas, tadi. Kalau, ini pernah saya sampaikan juga, kalau Mas Kusworo dititipi, misalnya, yang Sugi siapa ya? Sri Mulyani lah, ya kalau duit. Bu Menteri. Mas Kusworo, saya punya anak umur 5 tahun, saya titip ke Mas Kusworo ya. Dia katanya kepengen sekolah di Purbalingga atau di Purwokerto, katanya kepengen jadi muridnya Bunda, misalnya ya. Mas Kusworo menerima, dititipi anak Bu Sri Mulyani. Kira-kira transfernya lancar nggak, Mas? Langsung titip Bu Sri Mulyani. Soalnya saya titip jenengan, dan mungkin puyeng berapa puyeng yang paling titip puyeng titipan puyeng. Terus titip lagi. Sandiaga Uno titip. Transfer tambahnya enggak, Mas? Bahkan mungkin tawa sama maring menteri yang titip gitu ya. Makin banyak yang titip, makin banyak titipan, makin makmur enggak sama Mas Kusworo? Maka dulu ada prinsip banyak anak, banyak rezeki, karena konsepnya ini. Nah sekarang banyak anak tambah puyeng karena kerasa anaknya datang kudu titipan. Saya kepada anak wengi-wengi itu ngomong gini, anak kaget turu, itu sejak dulu masalah latih. Kok jadi itu anak kenyong saya. Bahwa ada adegan mekanisme sejarah di mana saya harus dipertemukan dengan istri saya, kemudian terjadi hubungan di mana sperma dan ovum bertemu. Itu kan jasadmu, tapi kamu sudah ada sebelum di alam semesta. Kamu disuruh ke Tuhan ke bumi melalui mekanisme biologis kelahiran melalui kami anak bapak ibumu, tapi aslinya kamu adalah makhluk baru dari Tuhan yang diturunkan ke bumi. Jadi engkau aslinya bukan anakku, engkau yang titipan Tuhan. Maka Gibran mengatakan, anakmu bukan anakmu, anakmu adalah anak sang hidup. Tok dalam teman, tuh anakku, jadi anggaran aku menangis jadi nyok. Kalau ada shot di kamera, itu penghayatan saya. Udah anak, pokoknya titipan. Supaya saya terbangun kesadaran betul-betul. Saya betul-betul merasakan itu bukan anak saya sampai hari ini. Itu hanya Tuhan yang menitipkan. Lah kalau Tuhan yang menitipkan, wong Bu Sri Mulyani, saya dia bilang titip saya makmur transfer itu. Masa Tuhan yang Al-Ghani yang maha kaya orang transfer? Jadi kalau ada kekurangan butuh sepatu kan, Pak Sandiaga nih butuh sepatu, mesti dikirim. Jadi kalau saya ditanya sekarang asli nih, Gus kok modelnya apa? Dititipi anak. Jadi aslinya yang numpang itu anak saya dengan saya atau saya yang numpang anak saya? Itu kalau konsepnya ibadah kan. Kenapa tidak ada transferan? Karena kita menganggap bahwa itu anak kita. Yang mau terus naik jalan anakmu, beri Mas. Nah ini bisa merubah marah. Tadi saya hampir marah secara manusiawi. Anak saya dari dia yang main, wis tak ngomongi jadi masuk-masuk aja ya hutan. Jalannya angel, bawa mobil. Aku terus pulang, lancar lah. Dia malah tabrak motor, burit, cekok pas mobil. Allah jutaan maning. Aku jengkel, niat saya aku ngomong niat tapi titipan itu sudah kurang ngomong. Aku kurang ngomong niki titipannya lu sing moelna. Nah sekarang saya tinggal nunggu transferan saya. Saya tinggal nunggu transferan. Saya tidak jadi marah karena konsepnya dari awal tadi. Konsep dari awal tadi ini soal cara berpikir saja. Nah gara-gara salah mikir salah puyeng. Jadi awalnya adalah salah mikir. Jadi kita akan memasuki sebuah dimensi, naik dimensi ke dimensi tadi, dimensi sebagai abdun, sebagai abdi. Nah kita jangan sendirian Mas. Kalau sendirian puyeng-puyeng dewek. Ya awalnya spontan saya marah Mas, jengkel. Tapi kalau Mas Kusworo dititipi anak seburu-seburunya nih, wani ngomai kurang, nggak bakal wani. Maka sesungguhnya, kalau saya terbalik, bukan anak yang mengabdi ke saya orang tua, saya yang mengabdi ke anak, terbalik kabeh. Wis puyeng kok, rubah kabeh. Nah, kalau kemudian saya berpikir seorang tua, kuangel kualat dong, ngualati apa jadi dewek? Saya yang kualat kalau saya menyakiti anak saya terbalik. Bahkan istri saya ngomai bujuk, ngomai anak saya, anu titipan tuh, ngomai sing duwe. Konsekuen tuh dengan prinsip awal tadi.
Wong di TV Bu Sri Mulyani Bora Pahlawan ngomong kok amane di TV Tuhan. Kalau Anda konsisten dengan prinsip dan kesadaran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, transfernya lancar. Terakhir untuk ini pernah saya ungkap, tapi ada hubungannya dengan tempat yang mubarakah tadi, perpindahan kualitatif. Tuhan itu maha kaya, Al-Hun. Tuhan itu eman banget. Tuhan itu orang butuh. Itu 3 prinsip saja ya. Dan punya Tuhan yang kaya, eman, orang butuh, itu mesti hobinya apa, Mas? Hobi pihak sing sugih, eman, orang butuh mesti hobinya apa? Hobinya apa? Wong sing sugih banget, apa-apa duwe, eman, orang butuh maning. Hobinya mesti memberi. Kan ada sugih tapi orang eman pelit, ya orang hobi memberi. Sugih eman tapi si butuh, ya pemberiannya terbatas. Misalnya saya tidak pelit-pelit amat, Mas, saya punya rokok, Mas Abi minta, ya itu kan jentong lah ya, karena saya masih butuh rokok, Mas. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan hobinya memberi kok kita? Ini apa pun itu, wah iya, eman kepriwe, sugih kepriwe kan? Ini kan soal perpindahan, Mas. Sekarang Anda pernah dengar Sultan Bolkiah Brunei itu kaya raya dan makmur di sana, eman main rakyatnya di Brunei ya. Anda jangan ngomong lah eman apa sugih apa dari nyuruh apa lu mau jenengan wong Indonesia. Supaya Anda memasuki area kasih sayang dan kekayaan Sultan Bolkiah, Anda bikin paspor jadi warga Brunei. Supaya memasuki area kasih sayang Tuhan, Anda pindah dari sini. Jangan-jangan kita belum di area itu. Nah, di mana itu? Apa nang Surabaya? Bukan peristiwa ruang, tapi peristiwa kualitatif tadi. Begitu Anda memasuki itu, Anda punya Tuhan yang hobinya memberi tadi, Anda nanti akan merasakan, pun kakek niki umrah penak banget. Nyok penak kok, pun malah bisa saya paksa. Anda pasti akan mengalami dan cita-citalah itu. Kalau tidak sampai itu, ulul persaja dengan doni. Anda akan mengalami itu. Apakah harus kaya dan tidak punya masalah? Ya pasti punya masalah dan nanti juga belum tentu pemberiannya kaya, Mas. Kalau sudah di area rahmat Tuhan tadi, area kasih sayang Tuhan, duwe masalah pun itu masalah. Kan ada orang jangan itu masalah, tapi punya ngepor kan ada. Bukan masalah menjadi masalah. Sementara ada orang punya masalah besar bukan masalah. Jadi kalau sudah di area kasih sayang Tuhan tadi, di tempat yang mubarakah tadi, masalah pun bukan masalah. Ini nyengir-nyengir bayi ya tuh, jangan masalah gede, ya orang apa-apa lah, itu aja kok repot, itu Gus Dur misalnya. Kok sih agian apa permut bayi? Anu kayak gitu kepuyung temen kan ada ya. Berarti tidak di area kasih sayang Tuhan. Nah, Anda masuki Robian Zilni Munzalen Mubarokat wa anta khairul muslimin. Nah, Anda sugesti dengan diri tadi supaya Anda memasuki kapal Nuh Ma'iyah, diantar ke sebuah lokasi atau area rahmat atau kasih sayang Tuhan. Dan itu cita-cita Ma'iyah yang sesungguhnya aslinya membawa Anda per kapal Nuh ini ke situ, ke area rahmat Allah tadi, kasih sayang Tuhan. Anda akan bertemu dengan Tuhan sing hobinya awet. Saya pernah bertemu ini tahun awal 90-an. Dulu Gus Dur sebelum tahun 2000-an jadi presiden berkunjung ke Mbah Hamid Sokaraja. Itu ada yang semakom dengan Mbah Hamid Sokaraja namanya Mbah Dulhoni. Dan orang itu meyakini bahwa dia kekasih Tuhan. Saya diantar seseorang ke sana. Dia urip nanggon emblek-emblek umah wong, Mas. Wong tua jago. Begitu kita datang, sepanjang kita di situ sampai 2 jam, isinya alhamdulillah. Alhamdulillah, nah nikmatan Gusti. Alhamdulillah, itu bersyukur tidak ada hatinya. Sementara saya waktu itu masih muda ya. Syukur apa? Di situ. Ya apa? Urip bebek syukur tuh alhamdulillah. Bum banget. Berarti dia sudah memasuki area itu. Bahkan ketika beliau akan meninggal, sakit, dia tidak mau dibawa ke dokter.
niki nikmat banget, alhamdulillah, lagi loro-loro nih dia mesti sedan. Alhamdulillah, aku apa stres apa ya? Sama itu loh ya. Saya baru sadar sekarang, dahsyat sekali. Nah, bisakah kita memasuki area kasih sayang Tuhan tadi? Itu keindahan hidup itu kan sampai menikmati itu, Pak. Jadi saya ketemu orang yang duitnya kayak banget, stres di Indrayana. Aku pernah ketemu wong sing ora duwe blas, cengar-cengir ya. Saya bertemu dengan banyak orang seperti itu. Nah, saya belajar dari keadaan seperti itu, kejadiannya apa urip sing golek. Lama-lama nanti kemudian kita tanpa sadar aja iya ya. Oh, tidak bisa kita mulai, saya sudah menemukan diri saya, bukan. Yang bisa kita baca adalah indikatornya, kita tentram, kita bahagia. Punya uang, seneng epor. Orang kayak duit, ya orang stres banget lah. Ya kalau orang sedih kan udah menungsa mas. Ngomongin orang kayak duit, belas butuh akeh tetap mana puyeng-puyengnya, tapi tetap punya batas. Udah jadi sambas lah ya. Ngomong tuanya ke priwe, malah ngomong itu berarti terjadi. Malah ngomong wong tua, ngomong batin sih orang apa? Kayak suki bodek tak orang apa? Emang duit akeh orang tua ngeleng, dia bisa saja kayak gitu gue. Itu berarti belum menemukan dirinya sendiri. Jadi tenang-tenang saja, nanti ada saja mekanisme yang biasa sekali. Jadi kira-kira itu, mudah-mudahan ini bisa mempercepat kita memasuki sebuah tempat yang mubarakah tadi. Karena kalau peristiwanya adalah peristiwa ruang, Anda nanti kemana saja ya puyeng mas. Pindah ngono, putri Bali lah puyeng. Main Jakarta, Bali maning merantau luar negeri, Bali maning itu ada mas. Jadi bukan peristiwa ruang, tapi peristiwa bagaimana kita merubah jiwa kita dengan diawali merubah cara berpikir, mengembalikan kepada konsep dasarnya. Maka kalau di Jawa kita kenal istilah ruwat. Ruwat itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengembalikan ke posisi atau keadaan awal ke ruwat. Maka kalau kita diciptakan Tuhan di set up sebagai pengabdi, ya sudah kembali menjadi pengabdi tadi. Meletakkan diri kita yang saya awali tadi dengan penggembala kambing di zaman Nabi Musa tadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicukupkan ya, matur nuwun Mas Agus, supaya ini apa yang gerenggam nanti kangen bulan depan kita bisa berjumpa lagi, diberikan kesehatan, kesempatan, waktu bisa hadir lagi di forum Syukuran Syafaat. Seperti biasa, Mas Toto, Kang Riz, mohon diiringi musik sholawat sembari salaman. Oke, Mas Aji masih di tempat, saya persilahkan ke depan untuk memimpin doa sebelum